Lantas apa saja strategi RMK Energi untuk memaksimalkan durian runtuh dari lonjakan harga komoditas batubara ini? Untuk membahasnya kami akan berdiskusi langsung bersama dengan Vincent Saputra, Direktur RMK Energi. Selamat sore Pak Vincent, apa kabar? Kabar baik, Mbak Sasa. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk CNBC Indonesia pada sore hari ini. Kalau kita lihat dari segi kinerja keuangan sepanjang semester 1 ini, pendapatan dan juga bottom line dari RMK ini cukup impresif, masing-masing mencatatkan pertumbuhan yang fantastis hingga ratusan persen, 159% untuk pendapatan, bahkan labanya ini meningkat 261% secara year on year. Sebetulnya apa saja sih Pak faktor pendorong yang membuat kinerja keuangan di sepanjang semester 1 ini cukup fantastis? Oke, ya memang semester 1 ini terutama mulai dari tahun lalu ya, itu merupakan tahun yang sangat bagus untuk komoditi, terutama komoditi batubara. Nah, kita sendiri RMK Energi memang kita ada dua fokus. Yang pertama adalah jasa logistik. Jadi kita ini satu-satunya perusahaan swasta yang melakukan pembongkaran batubara yang diangkut pakai kereta api itu untuk umum. Nah, ya, itu memberikan kontribusi yang cukup baik buat kita di tahun ini. Dan juga yang kedua yang seperti Mbak Sasa tadi bilang itu harga komoditas yang naik cukup signifikan sehingga penjualan batubara kami juga mengalami kenaikan yang cukup banyak. Oke, artinya ada dua lini bisnis yaitu jasa logistik dan juga penjualan batubara. Nah, di antara dua lini bisnis ini yang mana sih yang memberikan kontributor terbesar bagi pendapatan RMK? Oke, ya kalau saat ini sih memang penjualan batubara karena harga batubara naik cukup signifikan, tapi secara bottom line kedua lini bisnis ini memberikan kontribusi hampir 50-50. Jadi Artinya dua-duanya kalau penting. dari segi penjual batubara ini berkontribusi berapa persen terhadap pendapatan? Kalau pendapatan mungkin sekitar 75%. Artinya memang masih ditopang oleh penjualan batubara ya Pak ya. Betul. Kalau misalkan kita lihat lagi dari segi lini bisnis, sebetulnya selain dari dua lini bisnis ini, sebetulnya ada nggak sih Pak lini bisnis lain yang mungkin juga jadi bagian dari RMK atau mungkin ada rencana untuk melakukan perluasan lini bisnis? Oke, ya kalau sekarang ini sih memang dua itu yang jadi fokus utama kita. Tapi kita tetap terus ngelihat opportunity. Sumatera Selatan ini kan cadangan batu baranya besar sekali. Tapi banyak tambang-tambang ataupun area-area yang belum bisa memiliki akses ke stasiun kereta api. Nah itu tujuan kita waktu itu masuk ke Sumatera Selatan adalah untuk itu. Kita mau menyediakan akses sehingga tambang-tambang yang nggak bisa berproduksi nantinya bisa berproduksi. Nah dengan dia bisa berproduksi itu akan berkontribusi positif bagi kita, baik bagi jasa ataupun mereka jual batu baranya ke kita. Nah itu yang memang kita lakukan. Oke, kalau misalkan kita elaborasi lagi dari segi penjualan batu bara, sebetulnya ini ada anak usaha itu Truban Bara Banyu Enim. Nah ini sebetulnya dengan berproduksinya mulai awal tahun ini, berapa persen sih peningkatan kapasitas produksinya Pak Vincent? Tambang ini baru jalan memang awal tahun. Jadi tepatnya bulan Februari 2022 ini baru pertama kali berproduksi. Nah awal produksi itu memang produksinya baru 30-40 ribu, tapi pelan-pelan sekarang sudah meningkat ke 100 ribu. Nah untuk kedepannya kami terus meningkatkan produksi juga. RKAB tahun ini 1,25 juta. Nah kita lagi mengajukan juga untuk tahun depan peningkatan RKAB sehingga produksi dan juga volume yang dipakai untuk jasa itu bisa lebih maksimal. Di tengah kenaikan harga komoditas global khususnya batu bara, sebetulnya bagaimana sih strategi yang disiapkan oleh RMK Energi untuk bisa memanfaatkan momentum kenaikan harga komoditas ini? Ya, memang industri batu bara ini industri yang cukup siklikal ya. Kita udah ngelihat dari beberapa tahun ke belakang naik turunnya sudah berkali-kali. Tapi kita juga karena kita di industri ini kita tahu ada dua revenue drivers yang kita lakukan. Satu adalah bentuknya jasa, itu fix. Yang mana saat harga batu bara turun pun kami tetap ada pendapatan yang konsisten. Yang kedua adalah penjualan batu baranya itu sendiri. Nah, dengan momentum seperti sekarang kami meningkatkan produksi, kami juga membeli batu bara dari tempat lain atau kami bekerja sama dengan tambang-tambang di sekitar, itu kami pasarkan batu baranya keluar. Sehingga kami bisa menikmati tren upside yang kita alamin sekarang ini. Dengan harga komoditas batu bara yang juga melonjak, sebetulnya biaya produksi dari RMK sendiri berapa persen sih Pak? Perubahannya nggak terlalu signifikan ya, Mbak. Artinya yang memang sekarang yang cukup naik signifikan ini kan fuel ya. Tapi dari sisi lainnya sih tetap sama. Oke, tadi sebelumnya Anda mengatakan ada target kenaikan produksi, ini bisa disampaikan berapa targetnya Pak? Tahun ini kan 1,25 juta, kita lagi mengajukan untuk 2,5 sampai 3 juta di tahun depan.
Nah, kalau misalkan melihat tantangan begitu, ada nggak sih Pak tantangan untuk menaikkan produksi? Karena kita juga saat ini kan dihadapi oleh inflasi yang tengah menanjak. Betul. Ya kalau di industri mining sendiri ya memang dua tantangan utama ya. Satu dari sisi SDM. Nah sekarang ini dengan harga komoditas yang naik cukup signifikan, otomatis tambang-tambang lain juga mau meningkatkan produksi. Nah kami saling compete dari sisi SDM. Yang kedua, ketersediaan alat berat dan juga alat-alat penunjang lainnya. Kapal, tongkang, ataupun floating crane. Nah, ya seperti 1-2 tahun sebelumnya kan harga batu bara waktu itu cukup terkoreksi, cukup rendah. Nah, banyak perusahaan-perusahaan yang menjual alat berat ini, mereka nggak ada antisipasi harga batu bara akan naik seperti sekarang. Jadi, supply alat beratnya ini juga terbatas. Nah, ini yang akan memerlukan waktu untuk bisa dipenuhin, gitu. Oke, RMK Energi seperti apa upaya-upayanya untuk mengatasi tantangan ini dan juga mengambil celah hal tersebut? Oke, kalau dari sisi SDM sih kita selalu provide training, upgrade dari tim-tim kita yang sekarang, provide mentorship, ada juga ya mau nggak mau kita tetap harus hire dari luar. Yang kedua untuk alat berat, pada saat waktu itu harga cukup rendah, kami kebetulan udah banyak pesan alat duluan gitu loh. Jadi sekarang ini saat alat ini datang, nah pas timingnya dengan harga batu bara yang naik. Oke, artinya keuntungannya bisa meningkat berapa persen nih Pak Vincent secara keseluruhan? Cukup signifikan ya, mungkin hampir 2 kali lipat ya. Dengan adanya alat berat yang Tambahan sudah alat berat, disiapkan ya. itu. Kalau misalkan dilihat dari segi capital expenditure, hingga saat ini kan sudah digunakan 70%. Betul. Nah boleh dielaborasikan, ini peruntukannya untuk apa saja sih Pak? Karena kan capex di tahun ini sebesar 174 miliar. Betul. Ya, jadi capex kita tahun ini 174 miliar, yang mana 70% sudah terrealisasi. Satu, kita ada bangun stasiun muat, yaitu di tambang kita sendiri yang beroperasi Februari kemarin. Yang kedua, kita ada menyelesaikan stasiun bongkar, itu stasiun bongkar keempat, kita sebutnya CY3B. Nah, ini bisa meningkatkan kapasitas sebesar 4 juta ton per tahun. Oke, kalau untuk bangun stasiun batu bara, seperti kita ketahui kan RMK Energi ini satu-satunya perusahaan swasta batu bara yang memiliki stasiun terintegrasi batu bara dengan kereta api gitu ya Pak. Ini sebetulnya kapasitasnya bisa mengangkut berapa ton batu bara sih Pak dengan adanya stasiun ini? Ya, target kita ke depan sih 25 juta ton. Tapi setiap satu stasiun yang kita bangun, rata-rata akan meningkatkan kapasitas 4 sampai 5 juta. Nah, jadi sampai saat ini, dengan kapasitas yang ada, kita bisa sanggup untuk membongkar 20 juta ton per tahun. Kalau untuk stasiun bongkar ini kan saat ini sudah ada yang keempat ya berarti Pak. Betul. Nah satu stasiunnya ini kapasitas atau mungkin kemampuan angkutnya ini berapa juta ton dan berapa banyak kereta api yang disiapkan Pak untuk jasa angkut ini? Jadi satu stasiun itu bisa mengangkut 5 juta ton. Setiap satu kereta per hari mengangkut 2.800 ton. Jadi sepanjang 1 tahun, satu kereta itu ekuivalen dengan 1 juta ton. Jadi untuk satu stasiun, kita harapkan ada 5 kereta yang masuk setiap harinya supaya kapasitasnya menjadi maksimal. Oke, artinya memang ini juga sesuai dengan upaya-upaya yang dilakukan juga untuk mencapai target pada tahun ini. Betul. Menarik sekali Pak Vincent dialog kita, tapi kita harus lanjutkan dialognya usai jeda. Dan jangan kemana-mana, Main Zona akan kembali usai jeda. Tetaplah bersama kami di Closing Bell.